Oke, baik. Kami dari kelas praktikum keamanan cyber akan melakukan praktikum tugas 10, yaitu ada Theo Bravo F. Mundung, Rafael Junior Sultan dan Immanuel R.J. Akuba. Jadi kita masuk pada lab yang pertama yaitu lab incident handling. Jadi kita langsung saja masuk ke skenario satu, warm and distribute denial of service atau DDoS against infestation. Study the following scenario and discuss and determine the incident response handling question that should be asked at speech stage of incident response process. Consider the details of the organization and CSRC when formulating your question. Kita masuk pada preparation, tindakan. Yang pertama itu menggunakan dan memperbarui antivirus atau EDR secara berkala. Yang kedua, melakukan pelatihan keamanan cyber untuk karyawan terutama terkait media USB. Yang ketiga, menyusun dan mendokumentasikan rencana tanggapan insiden atau ERP. Selanjutnya, menyediakan backup data yang aman dan terpisah dari jaringan. Yang selanjutnya, menetapkan prosedur komunikasi dan eskalasi, memonitori aktivitas jaringan sebagai berselin normal. Yang terakhir yaitu mengaktifkan logging di sistem penting, server, endpoint, firewall. Kalau masuk pada pertanyaan yaitu pertanyaan pertama, apakah kita memiliki rencana penanganan insiden yang diperbarui? Yang kedua, apakah CRIC sudah dilatih dan memiliki sumber daya yang cukup? Pertanyaan yang ketiga, seberapa sering antivirus diperbarui? Pertanyaan selanjutnya, apakah ada kebijakan pengguna USB? Lalu, apakah kita memantau lalu lintas keluar dari jaringan untuk deteksi DDoS agen? Lalu, pertanyaan selanjutnya, di mana log disimpan? Apakah mudah untuk dianalisis? Pertanyaan terakhir yaitu sistem mana yang paling kritikal bagi bisnis? Kalau kita masuk pada detection and analysis. Tindakan yang pertama itu menganalisis log dan peringatan dari antivirus. Yang kedua itu mengidentifikasi titik awal infeksi atau patient zero. Yang ketiga memetakan cara penyebaran worm. Yang keempat mendeteksi aktivasi outbound mencurigakan. Selanjutnya membandingkan log dengan indikator kompromi. Eh, yang terakhir itu gunakan diamond model untuk menganalisa pola serangan. Kita masuk pada pertanyaannya. Pertanyaan pertama itu kapan worm pertama kali terdeteksi? Yang kedua, sistem mana yang terinfeksi? Yang ketiga, bagaimana worm menyebar? USB, jaringan, atau keduanya? Ya, yang keempat, apakah ada koneksi ke server eksternal? Selanjutnya, apakah ada data yang dicuri atau diakses? Lalu, apakah worm ini membuat perangkat menjadi bagian dari serangan DDoS? Lalu yang terakhir itu apa pola lalu lintas jaringan sebelum dan sesuai infeksi?
Lalu kita masuk pada containment, eradication, and recovery. Tindakan yang pertama itu mengisolasi perangkat yang terinfeksi dari jaringan, lalu memblokir IP domain dan file yang terkait. Yang ketiga, menonaktifkan file sharing Windows jika diperlukan. Yang keempat, membatasi atau melarang sementara penggunaan USB. Yang kelima, memberitahu staf agar berhati-hati terhadap media eksternal. Yang keenam, memberikan worm dan DDoS agen dari perangkat. Selanjutnya, menambal celah keamanan atau kerentanan yang dimanfaatkan worm. Lalu melakukan install ulang pada perangkat yang parah. Lalu mengatur ulang semua kredensial yang mungkin bocor. Lalu memulihkan data dari backup yang bersih. Yang terakhir, memonitor sistem pasca pemulihan untuk mencegah infeksi. Kalau kita ulang pertanyaan, perangkat manakah? Yang pertama itu perangkat manakah yang diisolasi terlebih dahulu? Yang kedua, apakah kita bisa memutuskan koneksi sistem terinfeksi tanpa mengganggu operasi bisnis? Yang ketiga, apakah perlu memblokir semua lalu lintas keluar ke IP mencurigakan? Yang keempat, apakah ada sistem yang bisa kita andalkan untuk investigasi yang aman? Lalu yang selanjutnya, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan insiden ini ke karyawan dan pihak manajemen? Lalu, apakah semua perangkat sudah benar-benar bersih? Selanjutnya, apakah backup yang digunakan sudah aman dan tidak terinfeksi? Lalu, apa kita perlu mengubah semua data sandi penting? Nah, selanjutnya, adakah tanda bahwa worm masih aktif atau mencoba kembali? Yang terakhir yaitu apakah semua sistem bisnis sudah berjalan normal kembali? Masuk pada post-incident activity. Tindakan yang pertama itu melakukan sesi evaluasi dan pelajaran yang bisa diambil. Yang kedua, memperbarui rencana dan kebijakan keamanan berdasarkan insiden. Yang ketiga, melaporkan hasil insiden ke manajemen atau pihak terkait. Yang keempat, berbagi informasi ancaman ke komunitas keamanan jika perlu. Yang terakhir itu memberi umpan balik dan edukasi ke karyawan berdasarkan kejadian. Masuk pada pertanyaan yang pertama itu, apakah akar penyebab insiden ini? Lalu yang kedua, apakah ada celah yang dalam deteksi atau respon kita yang lalu kita masuk pada yang ketiga, seberapa efektif alat dan tim kita kita dalam menangani insiden. Yang keempat, apakah apa yang bisa dilakukan untuk mencegah insiden serupa? Yang terakhir itu, apakah semua pembelajaran sudah ditindaklanjuti dan diterapkan? Jadi akan dilanjutkan yang berikut, yaitu skenario 2, yaitu unauthorship access to payroll record atau yang disebut akses yang tidak sah atau rekaman yang tidak sah. Jadi lanjut kita masuk ke preparing atau
persiapan atau tindakan, yaitu yang pertama, mengembangkan kebijakan keamanan fisik dan digital, termasuk kunci layar otomatis dan kebijakan CleanDesk. Nah, yang kedua itu memberikan pelatihan keamanan cyber kepada staf, terutama yang menangani data sensitif seperti payroll. Kemudian mengimplementasikan log auditing untuk aktivitas pengguna, terutama di aplikasi payroll. Lanjut, menyiapkan prosedur respon insiden terstandar untuk CSIRC yang tersebar, termasuk protokol komunikasi antar tim. Kemudian mengintegrasikan sistem keamanan fisik, yaitu kamera, log akses pintu, dan sistem IT. Kemudian yang terakhir yaitu koordinasi dan pembagian tanggung jawab yang jelas antara CSIRC. Kemudian dan MSSP. Kemudian pertanyaan yaitu yang pertama, apakah workstation dikonfigurasi untuk mengunci otomatis jika tidak aktif? Kemudian apakah semua CSIRT lokal memiliki pelatihan dan pedoman terkait insiden akses tidak sah? Kemudian apakah sistem payroll memiliki logging dan auditing yang memadai? Kemudian seberapa cepat MSP dapat mendeteksi dan melaporkan anomali pada jam kerja malam? Kemudian apakah ada pelatihan keamanan fisik untuk staf non-teknis seperti administrator payroll? Kemudian masuk ke detection dan analis, di mana tindakan yang pertama atau ada beberapa tindakan, yaitu yang pertama mengamankan workstation yang digunakan untuk payroll dan mengambil snapshot atau mirror image untuk forensik. Kemudian mengumpulkan dan menganalisis log aktivitas dari sistem payroll, termasuk waktu akses, perubahan data, atau ekspor file. Kemudian memeriksa rekaman CCTV dan log akses fisik gedung. Kemudian melibatkan MSP untuk membantu mengidentifikasi akses mencurigakan di jaringan selama jangka waktu insiden. Gunakan kill kain untuk menelusuri tahapan serangan atau reconnaissance, access, dan action. Kemudian yang terakhir yaitu input data ke Veris database untuk mendukung analisis pola serangan. Nah, di sini pertanyaan yang pertama yaitu apa saja aktivitas terakhir yang dilakukan di aplikasi payroll selama periode waktu tersebut. Kemudian apakah ada data yang diakses, diubah, atau disalin? Apakah ada akun internal yang digunakan untuk dicuri? Dan siapa orang yang terlihat meninggalkan ruangan? Apakah dikenal oleh staf keamanan? Kemudian apakah rekaman CCTV mendukung laporan saksi mata? Kemudian yang terakhir yaitu apakah MSP mendeteksi aktivitas tidak biasa pada sistem payroll dari jaringan? Containment, eradication, dan recovery atau perubahan atau pemberantasan, yaitu yang pertama tindakan pertama jika ditemukan akses tidak sah segera menonaktifkan atau mereset akun yang mungkin disalahgunakan. Kemudian menutup akses sementara ke sistem payroll untuk audit mendalam jika perlu. Kemudian menghapus atau mengkarantina perangkat lunak jahat jika ditemukan.
meskipun kemungkinan serangan fisik atau manual. Melakukan pemulihan sistem dari backup jika ditemukan modifikasi ilegal pada data. Kemudian yang terakhir yaitu mengaktifkan MFA atau Multi-Factor Authentication untuk login payroll jika belum diterapkan. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah sistem payroll masih aman untuk digunakan? Apakah perlu membatasi atau menghentikan layanan untuk sementara? Kemudian, apakah ada indikasi bahwa pelaku menanamkan alat bantu akses jarak jauh atau remote access tool? Selanjutnya, apakah ada kerusakan pada integritas data? Dan apa dampak langsung terhadap bisnis, misalnya keterlambatan pembayaran karyawan? Selanjutnya, post-incident activity. Tindakan yang berikut melakukan post-mortem bersama seluruh tim CSIRC dan MSSP. Kemudian merekam insiden di Veris untuk analisis tren dan referensi masa depan. Selanjutnya, menyempurnakan kebijakan dan SOP berdasarkan pelajaran dari insiden ini. Kemudian, memberikan pelatihan ulang kepada staf payroll mengenai keamanan workstation. Yang terakhir, meningkatkan kerjasama antara keamanan fisik dan tim IT. Misalnya, integrasi sistem monitoring. Kemudian pertanyaan, apa akar penyebab utama insiden ini? Misalnya, human error versus niat jahat. Selanjutnya, bagaimana koordinasi antara CSIRT berjalan? Apa yang bisa diperbaiki? Kemudian, apakah sistem keamanan fisik mendukung keamanan cyber dengan baik? Selanjutnya, apa pelajaran yang bisa dibawa ke unit atau unit lain di rumah sakit? Yang terakhir, apakah insiden ini menunjukkan kebutuhan untuk evaluasi sistem payroll atau penggantian teknologi? Baik, Ner. Sekian dari kelompok kami pada tugas yang ke-10 yaitu lab pertama atau insiden handling. Terima kasih.